Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Portofolio dan Pasar Modal dengan tema kategori investor syariah. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, konsep dan definisi investasi. Melakukan investasi merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah menjalin silaturahmi dengan manusia dan tentunya dapat mendapatkan keuntungan lain berupa uang. Sementara itu, untuk definisi investasi merupakan sebuah istilah yang mengandung beberapa pengertian. Di dalamnya terdapat pengertian yang mempunyai kaitan dengan ekonomi dan uang. Yang berikut jenis usaha. Dalam melakukan investasi, kita harus memastikan bahwa pihak yang akan kita investasikan mempunyai jasa atau barang yang tidak dilarang oleh prinsip-prinsip syariah. Seperti misalnya, lembaga asuransi konvensional, perjudian baik online maupun offline, produsen dan distributor merupakan minuman haram, serta yang merusak moral dan bersifat mudarat. Ya, yang berikut jenis transaksi. Selain jenis usaha, kita juga harus memperhatikan jenis transaksi. Dalam proses ini, kita harus sangat berhati-hati dalam bertransaksi. Apakah barang atau jasa yang akan kita investasikan merupakan barang yang mempunyai unsur masyir, gharar dan darar, menyesatkan dan menguntungkan perusahaan secara berlebihan. Apabila perusahaan tersebut mempunyai barang dan jasa yang sekiranya diharamkan dalam Islam, maka sebaiknya kita menghindari berinvestasi di tempat tersebut. Kita akan gagal dalam melakukan investasi yang syariah. Padahal tujuan pertama kita berbisnis adalah mencari untung dan juga mencari pahala dengan menghindari barang yang haram. Yang berikut, motivasi dan niat. Bagi kaum muslimin, tentunya sudah tahu bahwa niatan buruk merupakan sebuah perbuatan yang dilarang. Begitu juga niat dalam berbisnis. Apabila niat awal kita berbisnis adalah sesuatu yang buruk seperti riba, maka ini bukanlah sebuah investasi yang halal. Oleh sebab itu, kita harus menghindari niatan buruk dalam berbisnis agar bisa berinvestasi dengan syariah. Yang berikut, transaksi dalam investasi. Orang-orang yang dapat memenuhi syarat transaksi ialah pihak yang mempunyai pemahaman dan kesadaran mengenai konsekuensi setelah transaksi. Jasa dan barang yang akan ditransaksikan merupakan sesuatu yang sangat halal dan pihak yang terlibat mengetahui karakteristiknya. Selain itu, jenis transaksi dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang terlibat. Yang berikut, penggunaan barang. Meskipun barang dan jasa yang ditawarkan termasuk halal, namun penggunaannya juga bisa haram. Sehingga sebagai seorang investor, Anda perlu mengetahui barang atau jasa yang akan Anda investasikan apakah mempunyai penggunaan yang halal. Dengan mengetahuinya, kita akan menjadi tahu manakah yang haram atau halal dalam melakukan investasi bisnis. Yang berikut contoh dan jenis investasi syariah. Bagi yang belum pernah mendengar mengenai investasi yang syariah, maka perlu mendengar mengenai informasi berikut ini. Tentunya dalam berinvestasi tidak terlalu susah dalam membedakan manakah yang syariah dan konvensional. Pada intinya, letak perbedaannya adalah pada prosesnya. Untuk konvensional akan mempunyai unsur riba, sebaliknya syariah tidak memperkenankan unsur tersebut. Selain mengetahui informasi mengenai perbedaan investasi konvensional dan syariah, Anda juga perlu mengetahui jenis-jenis investasi yang bersifat syariah yang dapat dilakukan. Tentu saja dalam melakukan investasi, kita akan merasakan keuntungan baik di dunia maupun akhirat. Yang berikut beberapa jenis investasi syariah. Yang pertama ada deposito bagi hasil. Dalam melakukan investasi ini, kita dapat melakukan sistem bagi hasil dengan pihak lain yang terlibat. Kita dapat mendepositkan uang bisnis kita ke bank syariah yang sudah sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditentukan. Sebelumnya, kita harus melakukan pinjaman atau akad mudarabah.
yang di dalamnya merupakan musyawarah jumlah bagi hasil. Yang berikut, asuransi syariah. Seperti yang kita ketahui saat ini, sudah banyak sekali orang yang menggunakan jasa asuransi. Namun banyak sekali asuransi yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui beberapa cara dalam berinvestasi untuk asuransi syariah. Tentu saja dalam melakukannya, kita harus mengikuti syariat Islam yang sudah diajarkan dan tersedia. Asuransi syariah mempermudah para nasabahnya untuk mendapatkan uangnya kembali, meskipun sudah melewati tingkat jatuh tempo. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi jenis ini menggunakan konsep titipan atau wadiah. Dengan kata lain, dana akan dikembalikan ke nomor rekening Anda yang sudah dipisah dari rekening yang baru. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. किस्मतों का लिखा मोड़ तू